Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan soal perjanjian kerja. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari Yogi. Nama saya Putri Yogi Wilyawan, NIM 18028. Saya Ibnu Gede Ristiawan, NIM 18031. Saya Iputu Andre Yogi Prastya, NIM 18055. Saya Ida Bagus Heri Suputra, NIM 056. Saya Mikael Kartens Bahi, NIM 057. Baik, yang pertama ada pemberi dan penerima tugas. Dalam agreement 1, yang menjadi pihak pemberi tugas ialah Yayasan Saraswati Pusat Denpasar yang beralamat di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Dalam agreement ini, pihak pemberi tugas menyerahkan pekerjaan kepada Nyoman Wisada selaku pelaksana proyek sekaligus founder dari CV Wisada Karya yang beralamat di Jalan Pulau Sailus nomor 46 Denpasar. Sedangkan dalam agreement 2, yang menjadi pihak pemberi dan penerima tugas masih sama dengan agreement 1, yaitu pihak pemberi tugas ialah Yayasan Saraswati Pusat Denpasar, sedangkan pihak penerima tugas ialah CV Wisada Karya. Selanjutnya ada deskripsi singkat proyek agreement 1. Pada agreement 1, nama proyeknya ialah pembangunan SD Saraswati 4 Denpasar yang berlokasi di Jalan Tukat Baritu 5, Bernon, Denpasar Selatan. Tahun kelihatannya yaitu tahun 2016. SD Saraswati 4 Denpasar merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di bawah naungan Yayasan Saraswati. Sebelumnya, sekolah ini terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Denpasar Barat. Kemudian pada tahun 2016, dipindahkan ke Jalan Tukat Baritu 5. Proyek bangunan ini dikerjakan dalam jangka waktu 550 hari atau tepatnya dimulai pada 3 Desember 2014 dan selesai pada 5 Juli 2016. Proyek pekerjaan bangunan sekolah ini meliputi 2 unit gedung, ruang belajar berlantai 4, pembuatan pendingin, serta pengataan halaman sekolah. Yang kedua, deskripsi singkat proyek dari agreement 2. Pada agreement 2, nama proyeknya pembangunan gedung Aula Yayasan Saraswati Denpasar yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar yang dibangun pada tahun 2017. Pembangunan gedung Aula dari Yayasan Saraswati ini dikerjakan dalam jangka waktu 365 hari atau tepatnya dimulai pada 25 Mei 2016 dan selesai pada 24 Mei 2017. Gedung Aula Yayasan Saraswati Denpasar nantinya akan digunakan sebagai tempat dilakukannya kegiatan yang diikuti oleh banyak orang, seperti rapat atau pertemuan, seminar, pertunjukan hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan. Untuk agreement 1, lingkup pekerjaan meliputi pembangunan gedung ruang belajar lantai 4, 2 unit. Kemudian yang kedua ada pembuatan pelinggih. Yang ketiga, penataan halaman SD Saraswati 4 Denpasar. Kemudian untuk agreement yang kedua, meliputi pembangunan gedung aula Yayasan PR Saraswati Denpasar. Kemudian untuk waktu pelaksanaan pekerjaan, di pasal ini menjelaskan tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk pekerjaan. Untuk agreement 1, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai bunyi kontrak pasal 5 ayat 1 yang menyatakan pihak kedua sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut selama 550 hari kalender. Kemudian untuk agreement yang kedua, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai bunyi kontrak pasal 5 ayat 1 yang menyatakan pihak kedua sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut selama 365 hari kalender.
Baik, selanjutnya ada tanggung jawab pemberi dan penerima tugas. Pasal ini menjelaskan pelaksanaan dan dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab untuk segala kerugian finansial atau ekonomis dan adanya beberapa sanksi yang diterima oleh kedua belah pihak. Pada agreement 1, bila waktu pelaksanaan ini tidak diindahkan, maka pihak kedua dikenakan denda 1 per mil dari jumlah harga borongan untuk setiap hari dengan maksimum 5 per mil dari harga borongan. Bila pekerjaan pihak kedua tidak memuaskan, maka pihak pertama berhak mencabut pekerjaan dari pihak kedua dengan menyerahkan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga ataupun dikerjakan sendiri tanpa adanya tuntunan. Ya, sisanya pekerjaan yang belum dibayar oleh pihak kedua, pihak pertama akan dibayar berdasarkan hasil opname kedua belah pihak yang dikurangi 5 per mil. Dan adapun pada agreement yang kedua sama seperti pada agreement yang pertama, yaitu bila waktu pelaksanaan ini tidak diindahkan, maka pihak kedua dikenakan denda 1 per mil dari jumlah harga borongan untuk setiap hari dengan maksimum 5 per mil dari harga borongan. Bila pekerjaan pihak kedua tidak memuaskan, maka pihak pertama berhak mencabut pihak kedua dengan menyerahkan pihak pekerjaan tersebut pada pihak ketiga ataupun dikerjakan sendiri tanpa adanya tuntunan. Dan sisa pekerjaan yang belum dibayar oleh pihak kedua, maka pihak pertama akan dibayar berdasarkan hasil opname kedua belah pihak yang dikurangi 5 per mil. Next. Dan selanjutnya adapun pembayaran dari agreement pertama dan agreement kedua. Pada agreement pertama, pembayaran tersebut terdapat pada pasal 4 yang dilakukan secara bertahap. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kedua belah pihak serta pembayaran menggunakan sistem cicilan karena pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Dengan demikian, total pembayaran tersebut mencapai 8.567.221.000 rupiah. Dan pada agreement kedua, pembayaran pada agreement ini sama dengan agreement 1 yang dilakukan secara bertahap. Pembayaran dilakukan secara bersama-sama dengan penandatanganan kedua belah pihak serta pembayaran menggunakan sistem cicilan karena pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terikat. Dengan demikian, total pembayaran tersebut mencapai 8.039.400.000 rupiah. Selanjutnya tahapan pembayaran. Pada agreement 1, pihak pertama memberi pembayaran pertama senilai 40% dari total borongan pada saat penandatanganan kontrak. Kedua, pembayaran berikut dilakukan dengan cara cicil secara bertahap atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan dengan berita acara progres pekerjaan. Ketiga, setelah 30 hari kalender, dihitung sejak prestasi pencapai 100%, pembayaran dilakukan secara menyeluruh yang dibuktikan dengan suatu berita acara serah terima kerja. Pada agreement 2, pertama kali pihak pertama memberi pembayaran pertama senilai 40% juga dari total borongan pada saat penandatanganan kontrak. Kedua, pembayaran berikutnya dilakukan dengan cara cicil secara bertahap atas dasar berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan dengan berita acara progres pekerjaan hingga prestasi pekerjaan 100%. Ketiga, setelah pembayaran umur 30 hari kalender, pembayaran dilakukan secara menyeluruh yang dibuktikan dengan suatu berita acara serah terima kerja. Selanjutnya cara pembayaran. Pada agreement 1, pembayaran harga borongan tersebut dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut. Pembayaran pertama sebesar 40%
dengan uang 3.215.760.000 dibayarkan kepada pihak kedua setelah penandatangani kontrak oleh pihak pertama. Pembayaran kedua sebesar 30% seharga 2.411.820.000 dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan. Pembayaran ketiga sebesar 10% seharga 803.940.000 dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 70% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan juga. Pembayaran keempat sebesar 8% seharga 643.152.000 dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan 85% dan dinyatakan dengan berita acara kemajuan pekerjaan. Dan pembayaran kelima sebesar 7% seharga 562.758.000 dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan. Dan pembayaran terakhir sebesar 5%, 401.970.000 dibayarkan kepada pihak kedua setelah 30 hari kalender dihitung sejak prestasi mencapai 100% yang dinyatakan dengan cara berita acara serah kerja terima. Pada agreement 2, pada pembayaran pertama sebesar 40% seharga 3.426.888.400 rupiah dibayarkan kepada pihak kedua setelah ditandatangani kontrak oleh pihak pertama. Pembayaran kedua sebesar 30% seharga 2.570.166.300 rupiah dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan. Pembayaran ketiga sebesar 17% seharga 1.459.427.570 rupiah dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 70% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan. Pembayaran keempat sebesar 8% seharga 685.377.680 rupiah dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% dan dinyatakan dengan suatu berita acara kemajuan pekerjaan. Pembayaran terakhir sebesar 5% seharga 428.361.050 rupiah dibayarkan kepada pihak kedua setelah pemeliharaan umur 30 hari kalender yang dinyatakan dengan suatu berita acara serah terima kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan perjanjian kerja pada surat yang pertama. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Mei tahun 2016. Yang bertanda tangan kedua belah pihak yang bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Pada pasal pertama, tugas pekerjaan, yang berisi pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima tugas tersebut. Pada pasal kedua, dasar dan syarat pekerjaan, yang pertama penawaran dari pihak kedua, dan yang kedua, gambar-gambar yang termasuk gambar-gambar detail. Pada pasal ketiga, harga borongan, yang pertama jumlah harga borongan pekerjaan tersebut dalam pasal 1, dan yang kedua, dalam jumlah harga borongan tersebut di atas sudah termasuk bahan upah kerja dan jasa. Dan yang terakhir, segala bentuk pajak ditanggung oleh pihak pertama. Pada agreement yang kedua, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 bulan Desember tahun 2014, yang bertanda tangan kedua belah pihak yang bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Yang pertama, pasal pertama, tugas pekerjaan, yang berisi pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas tersebut. Pada pasal kedua, dasar dan syarat pekerjaan, yang pertama penawaran dari pihak kedua, dan yang kedua gambar-gambar yang termasuk gambar-gambar detail. Terakhir, pasal ketiga, harga borongan. Yang pertama, jumlah harga borongan pekerjaan tersebut dalam pasal 1. Yang kedua, dalam jumlah harga borongan tersebut di atas sudah termasuk upah kerja dan jasa. Dan yang terakhir, segala bentuk pajak ditanggung oleh pihak pertama.
Kelebihan dan kekurangan agreement 1 dan 2. Kedua surat perjanjian ini merupakan surat yang berasal dari tempat yang sama, sehingga secara keseluruhan isinya sama. Jadi berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari kedua surat tersebut. Yang pertama, kelebihan. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini menyebutkan secara jelas tahapan dan cara pembayaran yang harus diterima oleh pihak kedua. Lalu yang kedua, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini menyebutkan terdapat force majeure atau keadaan memaksa seperti bencana alam dan peraturan pemerintah. Yang terakhir, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini terdapat penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak tentang akibat perjanjian kerja ini. Dan yang terakhir, kekurangan. Yang pertama, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini tidak menyebutkan secara rinci besaran upah, namun hanya menyebutkan totalnya saja. Lalu yang kedua, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini tidak menyebutkan secara rinci lingkup pekerjaan yang perlu dikerjakan, hanya menyebutkan lingkup pekerjaan secara garis besar saja. Lalu yang terakhir, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja ini tidak menyebutkan nama perusahaan dan biodata pekerja lainnya, hanya menyebutkan nama, jabatan, dan alamat pimpinan pelaksana bangunan. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf jika ada salah dan kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih.